Profesional tentunya harus well trained, jadi prajurit itu harus dilatih sehingga mempunyai kapabilitas yang baik, dia bisa menembak, bisa bermanuver dengan baik, kemudian well equipped, diperlengkapi dengan perlengkapan yang baik, kemudian juga ada well paid, tunjangan operasi. Tadi saya sampaikan bahwa tunjangan prajurit di daerah operasi harus ditingkatkan, dan alhamdulillah dari Komisi 1 akan menyetujui. Kemudian juga responsif terhadap Banglistra yang sekarang terjadi. Jadi kita ini dinamis dari doktrin setiap saat akan berubah sesuai Banglistra yang ada. Kalau tentang konflik di Papua, nanti saya sudah membuat konsep, yaitu menggunakan smart power. Smart power itu soft power, kita mengedepankan operasi teritorial. Kita akan kedepankan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan program pemerintah. Kita membantu percepatan program pemerintah dengan operasi teritorial. Kemudian juga tentang netralitas di pemilu ini, kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apabila melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman disiplin ataupun teguran dari hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut, ya. Kemudian integratif, yaitu kita network centris warfare system, itu akan kita lakukan di daerah-daerah terpencil ataupun di border-border yang ada di Indonesia ini. Kemudian modernisasi, kita akan memodernisasi alutsista yang ada, tentunya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Kemudian ada PIP, fungsi utama TNI adalah teritorial. Ya, jadi semuanya tadi disampaikan dan ada beberapa pertanyaan dari Komisi 1 sudah saya jawab juga. Demikian rekan-rekan. Terima kasih atas doanya selama ini. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya tadi Bapak sempat menyinggung soal pemanfaatan artificial intelligence (AI). Itu maksudnya untuk seperti apa Pak pemanfaatannya? Apakah ada satuan-satuan tertentu nanti yang akan diproyeksikan untuk menjadi pengguna AI pertama mungkin di TNI? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita konsep operasi kita, doktrin kita akan mengikuti Banglistra yang terjadi. Ya, sekarang kita sudah perang menggunakan cyber, kemudian drone. Nanti kita akan kembangkan kesatuan TNI. Sekarang sudah ada pasukan cyber, nanti akan kita optimalkan, ya. Optimalkan di jajaran TNI. Kemudian penggunaan drone itu bisa digunakan dalam tugas operasi ataupun kegiatan lainnya seperti bencana alam dan sebagainya. Oke. Pernah untuk menegaskan. Ya, memang saya sampaikan kepada Komisi 1, jangan ragukan kita TNI, ya. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai terendah, pangkat terendah. Mereka sudah kita berikan buku saku. Setiap prajurit, setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Demikian, Pak. Matra siber, Pak.
Izin Pak, saya Naufal dari CNN. Pak, ya, kemarin dari Lemhanas sempat ada usulan soal pembentukan matra baru Pak, yaitu matra siber. Tadi nyambung sedikit dari pertanyaan Genta dari Antara, gimana Pak tanggapannya soal itu? Apakah akan dilanjutkan atau bagaimana? Cyber ini di negara-negara lain sudah menjadi satuan sendiri. Nanti kita akan mengkaji, kemudian membuat pokja untuk memang kita cyber memang akan saya besarkan untuk menghadapi tantangan tadi itu ya, tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang sesuai dengan bank listra yang terjadi di sini. Izin Pak, pada saat pendalaman tadi anggota DPR sempat menanyakan terkait nanti saat ini Sandra yang pilot Susi Air itu nggak Pak? Pada saat pendalaman tadi sempat ditanyakan nggak Pak? Ya, kita sebenarnya akan tadi itu ya, smart power. Kita akan mengedepankan dialog. Insya Allah bisa selesai dalam waktu dekatnya. Pak, terkait ini kan sekarang di beberapa media ada yang melabeli Bapak sebagai Jokowi Man, Pak. Bagaimana Bapak mungkin mengklarifikasi atau meluruskan label itu, Pak? Jadi memang saya tuh berdinas tidak hanya di Solo ya. Mungkin kebetulan waktu saya di Solo ketemu dengan Pak Jokowi. Saya pernah jadi danrem di Palu, ketemu juga Pak Longki, Pak Saungu, sampai sekarang dekat hubungannya. Kemudian saya pernah danrem di Bogor, ketemu dengan Bima Arya, terus Pak Dedi wakilnya, sampai sekarang kita dekat. Kemudian saya pernah Pangdam 3 Siliwangi dengan Ridwan Kamil, Pak UU, saya dekat juga. Jadi bagi saya pada saat saya menjabat, saya selalu melaksanakan tugas ya bareng-bareng dalam bentuk Forkopimda itu ya. Oke, makasih ya, terima kasih. Terima kasih.